Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran kelima dan keenam. Siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Siswa kelas 4 akan mengadakan pertunjukan seni bersama. Mereka berdiskusi untuk menentukan pertunjukan yang akan ditampilkan. Siswa kelas 4 berasal dari daerah yang berbeda-beda. Setiap daerah memiliki keunikannya tersendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian daerah yang berbeda. Ragam gerak tari dari berbagai daerah juga berbeda-beda. Setiap daerah memiliki ciri khas pada gerak tari. Sebagai contoh, ciri-ciri gerak tari yang terdapat pada gerak tari Bali dan gerak tari Sumatera. Apa saja ciri-ciri gerak tari Bali dan Sumatera? Mari kita simak penjelasan Dayu dan Beni berikut. Tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa sajakah ciri-cirinya? Nah, ini adalah contoh tari Bali. Ciri-ciri gerak tari Bali. Yang pertama, gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Berikutnya, seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ciri khusus gerak tari dari Sumatera? Nah, ciri-ciri gerak tari Sumatera. Yang pertama, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Kemudian, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari satu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Seudati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Seudati dari Aceh? Mari kita simak penjelasan berikut. Seudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Seudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Seudati berupa nyanyian yang dilantunkan oleh dua orang. Aceh satu ini menggambarkan keteguhan, semangat, serta jiwa kepahlawanan seorang pria. Namanya adalah tari Seudati. Tari Seudati sangat dinamis, langkah maju, mundur ke samping kiri dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Seudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Seudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Seudati menjadi lebih menarik. Siswa kelas 4 sepakat untuk menampilkan berbagai gerak tari yang dirangkai menjadi tari kreasi. Mereka akan menggabungkan dengan iringan tari lagu Apuse. Lagu Apuse merupakan lagu daerah Papua. Lagu Apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Bagaimana ceritanya? Mari kita membaca bersama. Caadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Caadara. Caadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Caadara dengan harapan Caadara dapat menggantikannya kelak. Caadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Caadara menjadi panglima perang menggantikannya, Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Caadara untuk pergi berburu selama beberapa hari.
Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun, Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. "Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami," kata teman Cadara. "Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru," sahut seorang teman Cadara lainnya. "Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita," kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Menurutmu, apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita di depan? Jawabannya adalah iya. Cadara adalah tokoh utama dalam cerita berjudul Cadara. Alasannya karena tokoh Cadara muncul terus-menerus dan mendominasi cerita. Selain Cadara juga ada tokoh utama lain yakni Panglima Wire. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita yang berjudul Cadara. Tokoh protagonis dalam cerita yang berjudul Cadara yaitu Cadara, Panglima Wire, dan teman Cadara. Selalu diingat ya bahwa tokoh protagonis itu adalah tokoh yang berwatak baik dan tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat jahat. Tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara yaitu suku Kuala.